Perkenalkan, nama saya Nunia Dusreis, mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Hari ini saya akan memenuhi tugas matematika tentang bangun ruang dan bangun datar. Kita ke yang pertama, bangun ruang. Bangun ruang adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya yang biasa disebut 3 dimensi. Bangun ruang terdiri dari 3 komponen utama sebagai berikut. Sisi. Sisi merupakan bidang yang membatasi antar bangun ruang dengan ruang sekitarnya. Rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Titik sudut. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Macam-macam bangun ruang. Macam-macam bangun ruang terdiri dari 2 kategori besar, yaitu sisi datar dan sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Sisi datar adalah bentuk bangun 3 dimensi dengan sisi terbentuk mendatar yang terdiri atas balok, kubus, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah jenis bangun ruang yang bagian sisi-sisinya melengkung. Bangun ruang ini terdiri atas bola, tabung, kerucut. Berikut ini merupakan detail penjelasan macam-macam bangun ruang. Pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama dan terdiri dari 6 sisi terbentuk persegi dengan ukuran identik atau sama dan sebangun. Sifat kubus. Pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 6 buah bidang diagonal. Balok. Balok adalah suatu bangun tiga dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Sifat-sifat balok. Memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 pasang persegi panjang berukuran sama, memiliki 2 sisi dengan bentuk yang sama, 1 persegi panjang berukuran sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi yang panjang lain, memiliki 12 rusuk dengan ukuran sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, memiliki 6 buah bidang diagonal. Limas. Limas adalah bangun 3 dimensi yang terdiri atas alas yang berbentuk segi N dan sisi-sisinya tegak berupa segitiga. Limas memiliki N tambah 1 sisi, 2 N rusuk, dan N tambah 1 titik sudut. Sifat-sifat limas. Memiliki 5 sisi, yaitu 1 sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk, memiliki 5 titik sudut, yakni 4 sudut di bagian alas serta 1 sudut di bagian atas yang merupakan titik pucuk. Prisma. Prisma adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup terbentuk segi N serta sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sifat-sifat prisma segitiga. Memiliki bidang alas serta bidang atas yang berupa segitiga kongrue. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Memiliki 5 sisi.
atau 2 sisi yang berupa alas atas dan bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut. Tabung. Tabung merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung. Memiliki 3 sisi. Sisi 2 berupa alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta 1 sisi berupa selimut lingkaran. Memiliki 2 rusuk. Kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dan lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak terbentuk segitiga, melainkan bidang miring yang disebut selimut kerucut. Sifat kerucut. Memiliki 2 sisi. 1 sisi berbentuk lingkaran sebagai alas dan 1 sisi lainnya berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Memiliki 1 titik sudut, memiliki 1 rusuk. Bola. Bola merupakan suatu bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran dengan jari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Sifat-sifat bola. Memiliki 1 sisi, memiliki 1 rusuk, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki jari-jari yang tak terhingga dan sama panjang. Rumus bangun ruang. Yang pertama, kubus. Rumus luas permukaan L sama dengan 6 kali S kali S. Volume sama dengan S kali S kali S. Ini merupakan rumus kubus. Rumus balok L sama dengan 2 kali PL tambah 2 kali P tambah T tambah T. Sedangkan volumenya F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi 5 segitiga. L sama dengan luas alas tambah selubung limas. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi 5 segi 4. L sama dengan luas alas tambah luas selubung limas. Volume sama dengan 1/3 kali luas kali tinggi. Tabung. L sama dengan 2 kali L tambah K kali tinggi. Volume sama dengan delta X R pangkat 2 kali T. Kerucut. L sama dengan delta kali R pangkat 2 tambah delta kali R kali S. Volume 1/3 kali delta kali R pangkat 2 kali T. Bola. L sama dengan 4 kali delta kali R pangkat 2. Volume sama dengan 4/3 kali delta kali R pangkat 2. Contoh soal bangun ruang. Contoh. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 7 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan volume balok tersebut. Penyelesaian. Panjang 12 cm, tinggi lebar 7 cm, tinggi 5 cm. Maka volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan 12, panjangnya di sini 12 dikali lebar 7 kali tingginya 5 sama dengan
Oke, 12 dikali 7 kali 5, 420 cm kubik. Ini merupakan contoh penyelesaian pada balok. 3. Contoh kedua, luas permukaan tabung yang memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm adalah: tinggi tabung 20 cm, diameter 14 cm, dan R sama dengan 1/2 kali D, diameter 1/2 kali 14 sama dengan 17 cm. Maka L sama dengan 2 dikali LA tambah KA kali tinggi. L sama dengan 2 kali delta R pangkat 2 tambah 2 delta R kali T. L sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 72 7 pangkat 2 tambah 2 dikali 22 per 7 kali 20 sama dengan 924 cm. Baik, materi selanjutnya tentang bangun datar. Bangun datar adalah sebuah objek benda 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun 2 dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Sebelumnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni luas bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi: memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang, keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku, memiliki 4 buah simetri lipat, memiliki 4 simetri putar. Persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang: memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang, keempat sudut sama besar yaitu 90 derajat sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 2 buah simetri lipat, dan memiliki 2 simetri putar. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis yang ujung-ujungnya saling bertemu dan membentuk sudut. Secara umum, segitiga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu
segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga itu sendiri. Sifat-sifat segitiga: mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Jumlah segitiga sudutnya 180 derajat. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan, saling sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat jajar genjang: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip, sudut yang berhadapan sama besar, diagonal yang dimiliki tidak sama panjang, tidak memiliki simetri lipat, dan memiliki 2 simetri putar. Belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang khusus yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat: memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut, keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, diagonalnya berpotong tegak lurus, memiliki 2 buah simetri lipat, dan memiliki simetri putar tingkat 2. Layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan diagonalnya berpotong saling tegak lurus. Sifat-sifat layang-layang: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, memiliki 2 sudut yang sama besar, diagonalnya berpotong tegak lurus, salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang, dan memiliki sudut simetri lipat. Trapesium. Trapesium adalah segitiga empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Secara umum, trapesium dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku yaitu trapesium yang salah satu sisinya tegak lurus dengan sepasang sisi yang sejajar. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yaitu trapesium yang sisi-sisi tidak sejajar sama panjang. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang yaitu trapesium yang sisi-sisi tidak sejajar, tidak sama panjang. Sifat trapesium: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang, dan sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran: mempunyai 1 sisi dan memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga. 3. Oke teman-teman, sini saya akan memberikan beberapa contoh dari bangun datar yang telah saya bahas tadi ya. Saya akan memberikan 2 contoh dari bangun datar. Contoh pertama, panjang sisi sebuah persegi adalah 22 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Yang ditanyakan penyelesaian. Luas S kali S sama dengan 22 cm dikali 22 cm
sama dengan 484 cm persegi. Jadi luas persegi tersebut adalah 484 cm persegi. Contoh kedua. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Penyelesaian. Luas panjang kali lebar sama dengan 16 cm, panjang 16 cm, lebar 9 cm, sama dengan 16 cm dikali 9 cm sama dengan 144 cm persegi. Jadi luas persegi adalah 144 cm persegi. Jadi luasnya adalah 144 cm persegi. Ini merupakan salah satu contoh dari bangun datar yang dijelaskan tadi. Oke teman-teman, materi pembelajaran tentang bangun ruang dan bangun datar seperti yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.